Kebijakan pembentukan daerah otonomi baru bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat. Mengingat Papua memiliki wilayah yang sangat luas dan permasalahan yang cukup kompleks. Pemekaran Papua berguna untuk mempercepat pembangunan dan menjawab pemerataan sosial yang saat ini masih menjadi kendala. Tujuan pemerintah dalam membentuk BOB yakni untuk pemerataan sosial, percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan harkat dan martabat manusia Papua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, Shalom. Saya atas nama Cornelius Usili selaku Ketua LMA Kabupaten Sorong sangat mendukung penetapan Undang-Undang Otsus dan Rencana Daerah Otonomi Baru di Papua Barat, khusus pemekaran kampung di wilayah Kabupaten Sorong dan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat. Karena hakikatnya otonomi adalah untuk mempercepatkan pembangunan agar kesejahteraan masyarakat OWAK maju sesuai kebijakan nasional melalui program pemerintah serta pembentukan daerah otonomi baru bertujuan juga untuk membuka akses perekonomian melalui pembangunan infrastruktur yang salah satu dapatnya dengan membuka lapangan kerja untuk OWAK. Sebagai Ketua LMA Kabupaten Sorong sangat menghimbau dan mengajak mari kita semua seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sorong untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar Papua Barat maju sejahtera dan kita bisa merasakan langsung dampak dari penetapan Otsus Jilid 2 karena perlindungan hak-hak masyarakat orang asli Papua bersama dalam bingkai NKRI. Saya selaku Ketua LMA Kabupaten Sorong mengucapkan terima kasih kepada pertama Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan nafas kehidupan kepada kita masing-masing, yang kedua kepada Presiden Republik Indonesia. Oke, dengan tema optimalisasi peluang majukan Papua melalui DOB untuk percepatan pembangunan. Baik, pembentukan DOP Provinsi Papua merupakan bentuk komitmen dan upaya aktual pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan untuk memajukan tanah Papua, baik dari segi pelayanan publik, pemerataan sosial, dan kesejahteraan, serta agar untuk membuat masyarakat Papua menjadi lebih dekat dengan pemerintah. Siang ini bersama kita Bung Saiful Roman MSI dari peneliti Papua Makara Research. Selamat siang, Bung Saiful. Selamat siang. Baik, Bung Saiful, kita berbicara mengenai daerah otonomi baru Papua. Tentu kan tidak lepas terkait percepatan pembangunan sebagai komitmen dari pemerintah. Nah, menurut Bung Saiful sendiri, secara spesifik peluang kemajuan seperti apakah yang akan dirasakan khususnya bagi OAP di masa mendatang? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama Mas Geralda dan tim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit memberikan pemaparan tentang peluang apa yang nanti di masa mendatang itu yang mungkin akan didapatkan oleh orang asli Papua kayak gitu. Kemudian ketika kita berbicara otonomi baru, daerah otonomi baru Papua, itu mungkin pertama tidak bisa dilepas dari APBN pemerintah yang menetapkan dana otsus terhadap Papua itu
sangat tinggi kayak gitu. Sehingga mungkin pemerintah itu untuk memeratakan pembangunan itu dibutuhkanlah daerah pemekaran atau daerah otonomi baru. Sehingga daerah otonomi baru, rencana daerah otonomi baru ini memang menjadi topik yang lagi hangat dibahas oleh pemerintah dan DPR untuk bagaimana ke depannya. Kemudian saya juga sedikit mendapatkan data bahwa pada bulan lalu, bulan April, itu sekitar tanggal 25, itu Presiden Joko Widodo telah menerima perwakilan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Negara dalam rangka membahas otonomi daerah khusus. Kemudian di situ juga Presiden menyampaikan bahwa daerah otonomi baru di Papua itu menjadi prioritas Presiden dalam jangka waktu pendek ini. Jadi sehingga kalau undang-undang RUU DOB Papua itu disahkan, maka nantinya itu akan ada 5 provinsi di Papua. Yang pertama ya, lalu kira-kira menurut Bung Saiful secara spesifik peluang apa saja nih kira-kira yang bisa didapat masyarakat Papua? Jadi ketika nanti itu sudah terbentuk, misalkan sudah disahkan dan sudah sah menjadi 5 provinsi, tentu peluang secara spesifik peluang kemajuan untuk orang Papua asli itu pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tentu pemerintah pusat itu tidak hanya akan membangun secara infrastruktur saja, tetapi pemerintah pusat juga akan membangun sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia itu dibangun, maka melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, melalui biaya pendidikan beasiswa misalkan, maka nanti di situ kedepannya masyarakat Papua asli itu akan bisa menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan di daerahnya masing-masing, sehingga kedepannya nanti itu masyarakat Papua asli itu dapat membangun daerahnya sendiri kayak gitu dengan kearifan lokal yang mereka miliki kayak gitu. Baik, lalu yang jadi perhatian pemerintah pusat ini kan juga terkait aksesibilitas wilayah ya, di mana masih banyak nih daerah-daerah yang sulit dijangkau, khususnya lewat jalur darat dan sebagainya. Nah, menurut Bung Saiful, sejauh mana DOB dapat menjawab persoalan ini? Jadi kan memang di Papua itu terkait aksesibilitas wilayah itu menjadi hal yang hal yang memang susah diselesaikan, karena memang Papua itu di samping terdiri dari kepulauan, kemudian ada daerah-daerah yang belum tersentuh pembangunan. Jadi dengan adanya DOB ini, pemerintah daerah itu dapat membangun daerahnya sendiri dengan baik. Kemudian di situ dengan DOB juga itu peningkatan pelayanan pemerintah itu menjadi lebih mudah dijangkau kayak gitu. Misalkan di mana kayak gitu yang harusnya menempuh perjalanan berapa jam untuk ngurus surat-surat misalkan ke tingkat provinsi, dengan adanya DOB ini maka itu lebih mudah kayak gitu. Kemudian pembangunan infrastruktur yang memadai, kemudian akses vital terhadap pendidikan dan kesehatan itu juga lebih
terjangkau, kayak gitu. Baik, lalu terakhir dari saya, Bung Saiful, kita bicara tentang pentingnya peranan stakeholder ya untuk membentukkan DOB ini. Kira-kira sejauh mana Bung Saiful ini melihat pentingnya peranan stakeholder untuk mendukung pembentukan daerah otonomi baru Papua agar tujuan positif pemerintah pusat ini dapat diimplementasikan secara optimal? Oke, jadi membangun Papua itu memang tidak bisa sendirian. Jadi memang pemerintah pusat memang harus bekerja sama dengan DPR, kemudian harus juga bekerja sama dengan Majelis Rakyat Papua, kemudian juga harus merangkul orang asli Papua, di mana hal di situ ada interaksi, ada obrolan, ada diskusi bagaimana DOB ini bisa dibentuk, kemudian DOB ini bisa nantinya berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Artinya DOB ini tidak hanya menjadi kepentingan elit penguasa saja, tapi memang tujuan dari DOB yang emang tujuan awalnya itu untuk mempercepat pembangunan, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu memang tercapai. Di samping dari kerjasama pemerintah pusat dan Majelis Rakyat Papua, stakeholder yang lain adalah investor misalkan. Jadi peran investor kayak gitu, bagaimana nanti investor ini bisa tertarik untuk bersama-sama membangun Papua, sehingga dengan adanya investor ini perekonomian, kemudian misalkan UMKM, pariwisata, infrastruktur itu bisa terbangun dengan maksimal, sehingga angka pendapatan masyarakat Papua itu semakin meningkat. Sehingga dengan kata lain, kalau pendapatan masyarakat Papua itu meningkat, sehingga pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat asli Papua itu, orang asli Papua itu sudah bisa dikatakan sejahtera, kayak gitu, Bang. Baik, oke. Terima kasih sekali Bung Saiful Roman MSc ya untuk berkenan ikut gabung berdiskusi dan sharing-sharing pandangannya dengan kita. Baik, sukses selalu ya untuk Bung Saiful. Terima kasih juga Bang Geraldi yang telah memberikan kesempatan untuk sedikit sharing tentang Papua lah, kayak gitu. Baik, sukses selalu ya buat Bung Saiful. Sukses selalu juga. Dengan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua merupakan komitmen utama pemerintah melalui pembentukan DOB Provinsi Papua. Tentu harapan kita dan harapan Bung Saiful juga peluang-peluang positif yang dilaksanakan oleh pemerintah semoga dapat berjalan dengan baik dan optimal demi kemajuan dan masa depan tanah Papua yang semakin maju. Saya Geralda, reporter bicara News Network, mohon undur diri dan salam hormat. Assalamualaikum. Terima kasih.